Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feviana Dini Hermawati dari kelas 5D, angkatan 19. Di sini saya akan mengulas tentang pengantar pemrograman berbasis web. Dan mata kuliah ini diampu oleh Pak Afif. Pengantar pemrograman berbasis web. Sebelum memulai mengulas ini, maka penting untuk mengetahui berbagai aplikasi yang akan digunakan dalam web. Itu ada web server, ada PHP server, ada database server. Database server itu ada apa aja? Ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MS SQL, Oracle, dan lain-lain. Kalau dalam kuliah kita biasanya itu kan ketemunya sama MySQL atau Oracle ya. Dan ada web editor. Web editor itu biasanya buat tempat kita ngoding ya. Nah, ada apa aja? Ada Dreamweaver, ada Aptana. Terus biasanya yang kita temui biasanya pakai Notepad++, Sublime. Saat ini banyak tersedia aplikasi paket yang menggabungkan ketiga aplikasi tersebut. Ada Apache, PHP, dan MySQL ke dalam satu file installer. Sehingga proses instalasinya pun dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya ketiga aplikasi ini sudah terdapat pada aplikasi Exam, LAMP, dan WAMP. Selanjutnya ke internet. Internet merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang terbesar di seluruh penjuru dunia dan tak terikat pada satu organisasi pun. Tidak hanya komputer, tapi sekarang kita juga ada smartphone. Internet itu kepanjangan dari International Networking. Jadi ini sudah sangat global sekali ya. Siapa saja yang dapat bergabung pada internet, dengan menggunakan jaringan ini, sebuah organisasi dapat melakukan pertukaran informasi secara internal ataupun melakukan pertukaran informasi secara eksternal dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini contoh bagaimana internet gambaran kecilnya ya. Nah, ini ada laptop, mau merek apapun, Mac, ada laptop semuanya ya. Terus ada PC. Dan di sini ada Unique Apache Web Server. Apa sih itu Apache Web Server? Pada dasarnya, umumnya web server itu adalah untuk menerima request dari user. Contohnya web browser dan mengirimkan respon dari request yang diterima. www yang biasa kita kenal dalam awalan dua alamat link ya. Bahasa awamnya link. www World Wide Web ini adalah sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal dan biasa dikenal dengan istilah web. Web menggunakan protokol yang disebut HTTP, kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol. Dokumen web ditulis dalam format HTML, Hypertext Markup Language. Dokumen ini diletakkan dalam web server dan diakses oleh klien pengakses informasi melalui perangkat lunak yang disebut web browser atau sering disebut browser saja. Sebagai pusat yang difungsikan sebagai pelayanan yang dapat digunakan untuk pengiriman data dan atau penerima data. Mengatur pengiriman dan penerimaan data di antara komputer yang terhubung dengan jaringan. Layani permintaan klien juga. Dan selanjutnya ada mail server. Mail server itu merupakan server yang khusus digunakan untuk menerima pesan layanan email. Contoh ada Gmail, ada Gmail. Kalau zaman dulu sekarang ada Gmail ya. Sekarang adanya Gmail aja. Untuk Gmail sekarang udah mulai berkurang pengguna. Kebanyakan sekarang pakai Gmail atau pakai akun dari official instansinya ya. Selanjutnya ada web server.
Web server ini merupakan server yang digunakan untuk menyimpan halaman website atau homepage. Contoh web server itu ada Apache, IIS, PWS, Itami. Oke, selanjutnya ada DNS, Domain Name Server. Name server merupakan suatu komputer server yang digunakan untuk membagi alamat atau domain. DNS merupakan alamat pengganti untuk TCP/IP. DNS dapat diibaratkan sebagai alamat rumah. Contohnya dhyn.web.id, pertaminaindonesia.ac.id. Struktur domain itu ada .com ya. Biasanya kan di akhir yang kita temui dalam website shopee.com, tokopedia.com. Biasanya itu lembaga-lembaga .edu atau .ac biasanya dipakai untuk sekolahan atau kampus-kampus. .gov biasanya untuk lembaga pemerintahan, .mil untuk lembaga militer, dan ada lagi dapat merupakan identitas negara. Singapura SG, Australia AU, Amerika US, dan lain-lain. Indonesia biasanya pakai ID. Biasanya kita temui juga di website e-commerce ya. Biasanya Shopee kan ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, ada yang dari Indonesia, dan Singapura. Kalau Singapura biasanya pakai shopee.ag gitu. Nah, aplikasi web. Aplikasi web itu ada statis dan ada dinamis. Bagaimana dengan statis? Web statis dibentuk dengan menggunakan HTML saja. Kekurangan web statis terletak pada keharusan untuk memelihara halaman web. Jadi harus sering di maintenance ya. Secara terus-menerus setiap ada perubahan informasi. Prinsip kerja web statis ini ada pertama, browser meminta sebuah halaman ke suatu situs. 2. Permintaan diterima oleh web server. Server yang bertanggung jawab melayani permintaan browser. Ketiga, ada web server segera mengirimkan halaman HTML yang diminta ke klien. 4. Ada browser pada klien segera menampilkan dokumen HTML berdasarkan kode-kode yang terdapat pada HTML. Kan biasanya kalau kita habis coding pakai L atau PHP, ini kalau HTML bisa langsung kita jalankan aja melalui browser. Karena memang dasarnya terbentuk dari bisa berjalan dan terbentuk dengan HTML. Ini bagaimana cara kerja. Selanjutnya ada web dinamis. Isi halaman web dinamis itu bagaimana sih? Isi halaman bersifat dinamis, dapat mengikuti perubahan isi database. Jadi tidak perlu selalu adanya maintenance ketika ada perubahan informasi. Pengertian web dinamis terkadang diartikan sebagai halaman web yang dilengkapi dengan gambar-gambar bergerak. Jadi kita kenal GIF ya. Web dinamis dapat digunakan untuk membentuk aplikasi interaktif yang memungkinkan pemakaian tak hanya memperoleh informasi terkini, tetapi juga dapat melakukan perubahan data. Misalnya, untuk pengisian KRS, perubahan data pribadi, pengisian berita baru, dan lain-lain. Web dinamis dibentuk dengan menambahkan perangkat lunak tambahan, seperti ASP atau PHP. Ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Yang lebihnya maaf. Wassalamualaikum.